membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Salam sehat seutuhnya, salam permulaan baru. Kita akan belajar kembali bagaimana kita membangun suatu permulaan baru melalui komunitas pemuritan. Kalau 3 minggu yang lalu saya berbicara tentang keluarga. Nah, kita mesti ingat, suatu permulaan baru didasari dengan kitab di dalam Yesaya 43 ayat 19. Ingat, hal yang baru akan terjadi. Untuk memasuki hal yang baru, Yesaya mengingatkan supaya kita melupakan yang lama. Pengalaman buruk, pengalaman baik kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, apa saja yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, pikiran, perasaan, perkataan. Bukan yang lalu tidak bagus, yang lalu luar biasa. Tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, buat setiap kita. Nah, dalam proses itu juga saya ingin mengingatkan pada setiap kita, jangan sampai kita masuk permulaan baru, kita melupakan visi misi jemaat. Nah, itu yang nggak boleh dilupakan. Visi misi jemaat kita apa? Kita ingin menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Ada 4 kata yang sangat penting. Pertama, mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kita mau gaya hidup kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, ya, ada di dalam kehidupan kita dan masyarakat sekeliling kita. Untuk mendatangkan kerajaan Allah, kita mau menjadi murid, ya. Murid. Nah, kita akan belajar dengan pemuritan nanti ini. Yang kedua, komunitas. Kita hidup di dalam komunitas, di dalam komsel, di dalam komunitas pemuritan. Yang lalu saya banyak membahas tentang komunitas dalam keluarga. Selain itu, kita memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Masa pandemi awal, Tuhan mengingatkan para pemimpin untuk kita kembali kepada jemaat mula-mula. COVID membantu kita bukan pandemi, tapi menjadikan akademi, proses pendidikan untuk kita menjadi jemaat mula-mula. Banyak ayat yang diambil dalam Kisah Rasul 2, 41-46. Nah, kita akan melakukan proses ini, mengaitkan semuanya ini dengan proses komunitas pemuritan. Untuk memudahkan saya berbicara, saya akan membuka masker saya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita diingatkan tentang Kisah Rasul 2:42. Di situ mengatakan bahwa kita mesti bertekun
Dikatakan bertekun di dalam pengajaran firman, bertekun dalam persekutuan, bertekun memecahkan roti, dan bertekun dalam doa. Ada 4 ketekunan. Saya ingin mengulang, bertekun itu terus-menerus, tanpa putus. Bahkan dalam konteksnya Kisah Rasul 2, 41 sampai 47 berbicara setiap hari. Nah, 3 minggu yang lalu saya menekankan sekali tentang komunitas keluarga. Saya tidak akan mengulang. Tapi saya ingin mengakhiri dengan proses begini. Keluarga menjadi sulit, kenapa? Karena di dalam keluarga kita paling sulit mendapatkan respek. Ayah sulit mendapatkan hormat, respek dari istri dan anak-anaknya, atau sebaliknya. Kalau kita mendapat respek di keluarga, tentu kita akan mendapat respek dimanapun, di perusahaan, di gereja, dimanapun. Yang kedua, kenapa keluarga menjadi sesuatu yang tidak mudah? Karena di situ kita menjadi apa adanya. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Yang ketiga, yang terakhir saya ingin mengingatkan, kalau kita berhasil di banyak aspek, belum tentu keluarga itu berhasil loh. Tapi saya percaya kalau keluarga kita berhasil, kita punya kekuatan untuk membangun aspek-aspek lainnya. Nah, kita akan belajar sekarang tentang bagaimana kita membangun komunitas di dalam konteks pemuritan. Kita membangun menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Salah satu komunitas yang kita percayai adalah komunitas pemuritan. Di dalam konteks pemuritan, ayatnya banyak, tapi saya ingin mengambil 2 saja. Pertama, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 6 mulai dikatakan orang percaya. Penulisan orang percaya Kisah Rasul 2, 1, 2, 3, 4. Di Kisah Rasul 6 menjadi murid. Sejak saat itu menjadi murid sampai Kisah Rasul 13. Kemudian menjadi jemaat. Nah, ini menarik sekali. Jadi murid adalah kata ganti orang percaya. Nah, saya akan mengingatkan tentang komunitas pemuritan. Bagaimana kita belajar tentang komunitas pemuritan? Modelnya bagaimana? Caranya bagaimana? Tentunya kita belajar dari proses Alkitab ketika Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya, rasul-rasul. Tuhan Yesus memuridkan Andreas, Petrus, dan teman-teman. Nah, tentunya dalam proses hal ini kita akan belajar. Kalau kita menyelidiki dalam konteks pemuritan yang diajarkan Tuhan Yesus, cuma satu isinya. Mengajarkan tentang kerajaan Allah. Menghidupi kerajaan Allah dan membagikan tentang kerajaan Allah. Sederhana, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah. Kalau kita mengkontekskan kerajaan Allah, kita ingat visi misi jemaat adalah menghadirkan kerajaan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bagaimana selama visi misi masa pandemi, masa Tuhan mengajarkan permohonan baru menjadi sesuatu kesatuan yang luar biasa. Sebelum saya berbicara tentang komunitas pemuritan, saya ingin memberikan proses ketika penatua mengingatkan suatu permulaan baru ini. Saya akan banyak berbicara tentang komunitas. Pak Doni mengingatkan kita selalu proses identitas. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita sebagai orang pilihan, umat pilihan. Pak Petrus selalu mengingatkan segala sesuatu mesti dilakukan dengan iman. Supaya kita bisa melihat proses ketika penatua menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan fokus dengan komunitas pemuritan. Saya akan tetap mengingatkan, gaya hidup komunitas pemuritan sama dengan komunitas keluarga. Selalu bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dengan persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti atau gaya hidup salib, dan bertekun di dalam doa. Selalu sama isinya. Nah, cuma nanti prakteknya bagaimana? Saya akan mengundang 2 orang sahabat, Pak Heru dan Pak Indra, akan menyaksikan tentang proses pemuritan yang kami lakukan khususnya masa-masa pandemi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan tentang komunitas mengaitkan dengan pemuritan. Nah, hari ini saya akan memanggil teman-teman yang biasanya kami bersama-sama dalam satu grup pemuritan atau mentoring. Ini Pak Heru, ini Pak Indra. Harusnya ada satu lagi Pak Teddy, tapi dia berhalangan karena kesehatan. Kita akan diberkati dengan kesaksian mereka, isi hati mereka tentang proses yang hari ini kita belajar bersama-sama. Dalam masa pemuritan, proses pemuritan selama setahun ini, yang bertumbuh buat saya secara pribadi adalah
bagaimana untuk kembali kepada proses yang utama, yaitu pada keluarga. Jadi saya lebih banyak untuk memberikan waktu lebih buat keluarga. Ternyata belajar dari proses kehidupan keluarga itu memang banyak hal yang harus dikorbankan, baik waktu, perasaan. Dan saya merasa bahwa dalam masa pandemi selama hampir setahun ini, hubungan kami semuanya, baik anak, istri, dibangun kembali, dibangun komunikasi yang benar, memiliki respon yang benar. Dan saya bertumbuh di sana. Ternyata keluarga itu adalah hal yang utama. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga itu adalah hal yang harus kami lakukan. Jadi kami merasa bahwa di masa-masa ini komunikasi kami semakin baik dengan anak kami, mulai membangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama, hubungan dengan istri juga mulai dibangun, dan itu membuat saya bergairah dalam hidup ini, bahwa Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah hidup saya. Dalam proses pemuritan ini, yang kami lakukan itu adalah bersama-sama, kami mulai belajar terbuka satu dengan yang lainnya, baik dengan mentor, Pak Beta, dengan Fir, dengan Pak Heru, dengan Pak Teddy. Kami belajar untuk terbuka, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kondisi kita saat ini, apa yang terjadi, persoalan pribadi, persoalan pekerjaan, rumah tangga. Jadi kami mulai belajar untuk terbuka gitu ya, karena ketika kami terbuka, kami merasa beban kami bersama-sama itu merasa ringan, karena ada yang kita bisa ajak sharing. Karena firman Tuhan mengatakan keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Terbuka itu kami merasa diri kami mendapat kekuatan yang baru, kami dipulihkan, disembuhkan. Nah, itu yang kami belajar dalam proses pemuritan ini. Terbuka itu yang kunci yang utama. Selain terbuka, yang kedua adalah kita harus memiliki belajar untuk memiliki sikap saling memperhatikan dengan kehidupan kita satu sama lainnya. Memperhatikan keadaan teman kita, peer kita dalam pemuritan itu, kita menanyakan gimana kondisi ekonomi kamu, gimana dengan kehidupan keuanganmu, bagaimana, cukup atau tidak, bagaimana, saling memperhatikan satu dengan yang lain, mengingatkan. Jadi ada komunikasi yang intens di situ. Jadi tidak hanya bertemu saja dua minggu sekali, tetapi kita membangun komunikasi tiap hari. Jadi itu yang kami lakukan dalam proses pemuritan. Dalam proses pemuritan yang saya lakukan, yang beberapa proses pemuritan ini, yang saya lakukan adalah yang memiliki respon yang benar. Ya mungkin saya tidak seperti karakternya Pak Heru ya, dia orangnya inisiatif, seringkali dia mengingatkan buat setiap kita untuk jadwal pemuritannya kapan. Nah, di sini saya yang saya lakukan adalah untuk respon yang benar, punya hati penundukan diri, harus belajar. Ya saya harus melakukan hal itu gitu ya, supaya saya juga menjadikan satu prioritas bahwa pemuritan ini dalam proses ini menjadikan suatu yang prioritas buat saya. Saya mulai mengatur kehidupan saya bahwa ini ada hal yang penting gitu lah. Ini adalah hal yang penting sehingga itu menjadi bagian yang utama buat saya. Sehingga saya bisa mengatur juga waktu jadwal saya bekerja, waktu saya untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi ada waktu-waktu yang saya berikan untuk, sehingga saya memiliki waktu yang khusus untuk pemuritan ini. Yang tidak mengenakan dalam proses pemuritan itu adalah buat saya adalah tipikal orang yang baperan ya, baperasaan, dan yang paling itu adalah saya orangnya minderan gitu ya. Ketika ada teman, sahabat, kehidupannya mereka kok lebih baik dari kehidupan saya mulai ditegur, saya mulai merasa minder diri saya. Aduh, kok saya seperti ini ya. Saya ngerasa kok saya ngalamin seperti ini ya, pekerjaan sekarang tidak bisa full sebulan dan harus mulai membangun usaha sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, ada rasa minder dalam hati saya, itu yang tidak mengenakan buat saya sih. Yang kedua itu adalah ketika proses pemuritan, itu kan seringkali ketika saya melakukan pekerjaan di luar pekerjaan kantor, nah seringkali waktu itu sangat mepet sekali, sehingga saya harus kejar-kejaran dengan waktu supaya bisa untuk mengikuti proses pemuritan. Yang saya bertumbuh selama pemuritan 1 tahun ini, pertama itu saya keluarga, jadi punya waktu lebih banyak, jadi akhirnya intens komunikasi saya dengan istri dan anak. Nah itu saya bertumbuh banget.
lebih banyak punya waktu bicara tentang nilai-nilai hidup sama anak-anak, terus sama istri. Sekarang lebih banyak punya waktu sharing. Terus kedua, dulu saya takut dengan masa depan saya, terus nggak pernah jelas dengan blueprint hidup gitu ya, karena kalau mau buat blueprint takut, waduh tabungan berapa. Nah sejak pemuritan tuh Pak Beta ngajarin kita blueprint, jadi sekarang menjadi saya lebih berani gitu ya. Apalagi selama pandemi ini ada doa yang besar yang udah dijawab Tuhan gitu ya, didukung dalam doa. Nah sekarang menjadi lebih berani untuk menuliskan dalam 10, 5 tahun, 15 tahun lagi ke depan bagaimana. Bahkan saya sama istri sekarang udah berani hari tua mau ngapain. Nah itu. Ketiga, saya bertumbuhnya jadi lebih ini ya, apa namanya, hubungan dengan peer, dengan Pak Indra lebih intens gitu ya, telepon-teleponan, makan bersama, terus kemudian sharing tentang hidup, jadi lebih lagi. Itu secara pribadi, banyak. Yang kedua, yang dilakukan di dalam pemuritan, lebih mendarat ya, pribadi ditanyain. Terus, kamu gagal apa? Kedua, yang saya diberkati itu, sekarang kamu udah nyampe di mana? Jadi kemudian kita menilai hidup kita dari saat teduhnya, doa dengan keluarga, hubungan dengan istri. Bahkan yang saya tempo hari tertantang nih, kamu udah punya belum hubungan dengan anak? Waktu dengan anak 45 menit ditanyain. Jadi beda sama yang dulu, sekarang lebih mendarat, lebih praktis, thanks to do-nya, terus apa yang sudah dilakukan, kemudian sharing Tuhan ngajar apa minggu ini. Itu ya, saya merasa diberkati ketika dalam pemuritan beberapa waktu ini Pak Beta itu menerapkan pembicaraan yang lebih mendarat, lebih mudah dipahami, lebih mudah dilakukan, bisa diukur. Jadi saya jadi tahu nih, sebelum pemuritan dulu gimana sablengnya saya, setelah setahun ini, apa yang saya bertumbuh, jadi ketahuan. Nah itu yang dilakukan selama pemuritan, pertemuan sebulan 2 kali ya. Apa yang saya lakukan dalam pemuritan? Pertama, saya mengambil inisiatif. Jadi inisiatif untuk mengatur jadwal, inisiatif menghubungin teman-teman mentor saya, inisiatif mengingatkan pemurid saya. Nah, inisiatif memberikan ide mau bahas apa, inisiatif beli makanan. Dulu sih, tapi sejak corona nggak beli-beli lagi. Terus kedua, yang paling kerasa adalah yang saya rasakan ya, pengaruh adalah membangkitkan rasa haus ya, membangkitkan rasa bahwa pemuritan penting. Itu nggak mudah, karena saya banyak lihat pemuritan yang lain turun naik, up and down. Nah jadi saya, ini perlu buat kebaikan saya, buat kesehatan rohani saya, buat masa depan saya. Nah itu menanamkan mindset seperti itu bahwa ini penting. Karena ketika saya berhasil menanamkan itu, jadi saya ngatur waktu, men-schedule, membayangkan, menyiapkan, memprioritaskan. Itu. Terus menjadi aktif ya, jadi akhirnya aktif gitu ya. Itu membuat saya jadi bertumbuh, rasa haus, rasa lapar, men-set bahwa itu hal yang penting gitu ya. Yang nggak enak dalam pemuritan, iya sih, waktu beda pendapat, waktu saya rasa saya nggak setuju sesuatu. Pernah sih waktu itu nggak setuju dengan Pak Beta. Kan Pak Beta unik ya, punya gaya sendiri yang kita nggak samain ya. Nah satu ketika kita selisih pendapat. Waktu itu ada saksi tuh di depan Pak Teddy sama Pak Indra ya. Saya nggak setuju sesuatu, Pak Beta mengatakan kata-kata yang keras. Waktu itu saya punya pilihan nih, sakit hati, marah, meninggalkan tempat. Nah, tapi saya belajar di situ ya. Ini kan bukan persoalan saya suka atau tidak suka, tapi saya dua melihat. Saya mau bayar harga, atau saya di situ bukan atau. Dan saya memikul salib saya. Nah saya melihat waktu itu ketika saya nggak enak, nggak nyaman gitu ya, bayangin kata-katanya keras sekali ya.
saya belajar untuk kemudian, oh ini sesuatu yang saya harus salib yang harus saya menang di situ. Jadi beda pendapat ya waktu itu ya. Itu nggak nyaman. Ketidaksesuaian gaya. Kan saya punya gaya, Pak Beta punya gaya, Pak Indra punya gaya, Pak Teddy punya gaya. Lah itu menimbulkan konflik ya. Terus kedua yang tidak enak, saya selalu mendapatin diri saya mesti ambil inisiatif ya. Harus ngingetin, terus membuat jadwal. Nah seringkali saya merasa itu tidak enak, kok harus saya yang memulai dulu ya. Kok harus saya dulu yang komunikasikan. Nah itu buat saya tidak nyaman waktu awal-awal. Jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sudah dengar tadi itu adalah bagian dari proses pemuritan atau mentoring kami. Saya yang mengingatkan, yang kami lakukan itu seperti yang kami lakukan dalam konteks keluarga. Kita bertekun dalam firman, kita membahas firman, kita ngomong kehidupan kita, dikaitkan dengan firman, kita bersekutu ya, cerita, kita juga saling mendoakan. Tadi mungkin tidak diceritakan, sebelum kami selesai kami saling mendoakan satu sama lain, dan kita belajar untuk memecahkan roti. Memecahkan roti itu menerapkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Kita bisa melihat bagaimana sebuah proses komunitas pemuritan itu adalah gaya hidup, sesuatu yang yang normal kita bisa lakukan, tidak terlalu yang aneh-aneh ya. Nah, di dalam proses ini saya akan menekankan kembali 3 minggu setelah ini tentang apa-apa yang perlu kita betul-betul perhatikan di dalam proses ini ya. Ada 5 rule ya. Tentunya sama dengan proses komunitas keluarga, kita harus memberikan usaha kita ya, effort kita, jangan lupa waktu kita. Tentunya Pak Heru mengingatkan sebelum Covid dia membeli makanan, betul. Nah sekarang tidak bisa sembarangan beli makanan ya. Bahkan kami mengatakan kalau bisa dalam proses pemuritan tidak usah pakai makan untuk menghindarkan buka masker dan sebagainya. Minggu depan saya akan 3 minggu ke depan saya akan banyak menekankan 5 hal dalam proses pemuritan kita. Paling tidak saya akan memberikan gambaran dulu. Pertama, sebuah proses pemuritan membutuhkan sebuah kepercayaan atau trust, sebuah komitmen ya, komitmen waktu, usaha dan sebagainya. Sebuah pemuritan, komunitas pemuritan membutuhkan sebuah akuntabilitas ya, bertanggung jawab hidupnya satu sama lain. Dan bukannya akuntabilitas, dia membutuhkan sebuah hati yang berani konflik. Saya akan bahas tentang hal itu. Tadi Pak Heru sudah kasih kesaksian. Yang terakhir, mesti ada sesuatu yang berakhir dengan kehidupan kita atau blueprint atau tujuan hidup kita, yaitu mendatangkan kerajaan Allah. Kita sebentar lagi akan berdoa dan saya akan mengumumkan beberapa pengumuman, dan nanti sebelum kita melakukan proses itu pastikan ada hal yang perlu kita diskusikan di tengah-tengah keluarga kita atau di dalam komunitas kita. Saya akan mengajak kita sebelum mendengarkan beberapa hal informasi penting tentang kejemaatan berkaitan dengan bulan Juni. Kita akan memulai ibadah. Saya akan mengumpulkan beberapa hal, prinsip-prinsip yang sangat penting. Setelah itu saya akan mengajak kita berdoa. Jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, sebelum saya berdoa bersama-sama, saya ingin mengingatkan satu pengumuman yang sangat penting. Tolong didoakan. Kami para penantua dan para pemimpin berencana di bulan Juni nanti 2021, tepatnya tanggal 6, kita akan beribadah secara on-site atau offline, beberapa orang menyebut. Kita akan bersama-sama di ruangan ini, kita akan beribadah kembali. Tentunya tidak bisa dengan jumlah banyak. Maksimal yang kami pikirkan adalah 30 orang. Saya ulang, 30 orang. Dalam proses ini kami sedang mengatur, kami sedang berkoordinasi dengan lingkungan.
Pak Klien Dinas, pihak dari kelurahan dan sebagainya. Tolong didoakan karena masih ada waktu 3 minggu kita melakukan proses itu. Ini dalam proses ini kita mempercayai masa pandemi kemarin kita diajarkan sesuatu esensi yang penting, hal-hal yang penting mengaitkan dengan jemaat mula-mula memasuki suatu permulaan baru yang Tuhan ingin mengajarkan kita. Pertama berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan komunitas, berkaitan dengan jemaat lokal, berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada 2 hal yang ingin saya ingatkan kenapa kami mengadakan ibadah onsite atau offline, ya. Kita langsung bertemu. Ada 2 prinsip dalam proses ibadah ini. Yang pertama, kita melakukannya dengan bijaksana atau berhikmat. Saya katakan bijaksana. Di dalam nanti ibadah tanggal 6, kita betul-betul menjaga protokol kesehatan, ya. Masker. Nah, di sini saya tidak pakai masker karena di ruangan ini saya hanya memakai masker sendirian. Kita juga mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Kita menjaga jarak di tempat ini diatur, ya, ada jaraknya. Kemudian di dalam ibadah kita juga betul-betul menjaga tata tertib supaya ruangan ini didisinfektan, ya, supaya bersih dari virus. Nah, protokol kesehatan protap-protap kita lakukan dengan sangat hati-hati. Hal yang kedua, di dalam proses bijaksana, artinya bijaksana itu tidak sembrono juga. Tidak sembrono artinya kita tidak sembarangan melakukan proses ini tanpa diatur detail, terperinci, hati-hati. Nah, prinsip yang kedua yang saya ingatkan, kita memakai prinsip berani. Berani artinya bagaimana kita beriman mengadakan pertemuan. Protap yang dijaga, kita beriman. Di dalam kita bersama-sama bertemu, kita temu kangen, ketemu jemaat, kita ingin merasakan suasana bagaimana kebersamaan kita. Bagus di dalam keluarga, kita bisa onsite, offline langsung ketemu muka. Bagaimana dengan jemaat? Tentunya tidak bisa banyak dulu. Makanya kita berani tapi tetap dalam konteks bijaksana, ya. Bijaksana ada konteks yang berani. Kita batas. Kita ada pembatasan dalam proses ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, saking kita bijaksananya tidak mau ketemu semua orang, ya, sampai kita menjaga protap, kita nggak mau ketemu dengan saudara seiman. Itu juga benar, ya. Tapi kita beriman, menjaga protapnya terjaga, kesehatannya terjaga, kehati-hati kita mau ketemu dengan teman-teman kita. Tapi jangan sampai juga maaf ya kita terlalu berani. Kita mau datang ibadah, maaf, kesehatan tubuhnya lagi maaf, temperaturnya, suhunya di atas 37,2 datang, jangan. Tidak mau pakai hand sanitizer, tidak mau pakai masker, jangan. Karena kita menjaga 2 prinsip dalam ibadah onsite kita atau offline tanggal 6 Juni dan seterusnya, kalau Tuhan izinkan, kita menjaga 2 pendekatan, kebijaksanaan dengan hikmat dan keberanian karena kita melakukan dengan iman. Mari jemaat doakan proses ini. Saya percaya kita akan mendapat informasi lebih detail dalam minggu-minggu ke depan tentang ibadah kita secara onsite dan offline dimulai tanggal 6 Juni. Mari kita berdoa sebelum nanti tentunya Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan diskusi di dalam keluarga atau kelompok komunitas kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan kembali tentang arti komunitas. Beberapa bulan yang lalu kami belajar tentang keluarga. Sekarang kami belajar tentang komunitas di dalam konteks pemuritan. Kiranya firman yang kami dengar, kami diskusikan, kami bahas, boleh menguatkan kami untuk kami tinggal di dalam komunitas sejati, yaitu dalam konteks pemuritan. Kalau beberapa yang lalu jemaat diajarkan tentang komsel, komunitas sel, kami sekarang mau belajar dengan lebih komunitas yang lebih kecil, inti dari komsel atau komunitas sel. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.